안녕하세요, 여러분. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, mari kita awali kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kita 합시다. 시작. Itu 끝났습니다. Oke, langsung saja kita awali kelas dengan membuka share screen-nya. Nah, kita adalah paket berapa hari ini? 7 Tujuh. 7 reading. Oke. 7 reading. Dapat berapa nilainya pakai 7 pas ngerjain? 85. 85. Nggak apa-apa. Nanti semoga pas ujian lebih dari itu ya. Amin. Amin. Yang dapat nilai sempurna 100. Mancom. Gak ada yang dapat 100? Sudah Belum, terlihat di Sen. layar? Oh, belum. Nggak apa-apa, belum. Hanya belum. Sudah terlihat di layar ya, share materinya ya. Nih, mari kita mulai untuk Ireso Ibon dalam gerimel boko. Lihatlah gambar berikut lalu manen tanona munjangel kursipsio. Oke, kurang bunyinya di sini Mianyo. Oke, ini dia sedang ngapain ya Robun? Yang dipencet adalah gambar simbol message ya, Injil. pesan. Ya, Message. ya, 정답은 Ibon. 2번. 혼자 메시지를 확인하고 있습니다. sedang 확인하다. apa 확인하다? Ngecek. mengecek. Message ya, pesan. Oke, 혼자 message ya sama aja artinya pesan teks. 알겠어요? SMS dalam bahasa kita. Mengerti? 네. opsi 1, 휴대폰을 끄고 있습니다. sedang 끄다. Mematikan. mematikan, 맞아요. 휴대폰, handphone. 네, opsi 3 sudah ada isinya. 문자 메시지를 보내고 있습니다. sedang 보내다, mengirim. 문자 메시지 SMS. 4번, 휴대폰을 켜고 있습니다. sedang 켜다, Menyalakan. menyalakan. menyalakan 휴대폰, handphone. Ya, jadi nanti kalau yang menyalakan yang simbolnya lagi di-on-kan gitu ya. Kalau mematikan yang meng-off-kan, ada off-nya tulisannya muncul. Oke, 2번, ini gambar apa? Telepon rumah. 전화기 ya, pesawat telepon kalau kita bilang. Kalau opsi 1, 휴대폰, itu handphone. Handphone. Ya, telepon genggam, handphone. Kemudian japanki. Japanki itu kependekan dari jatung panmeki. Mesin penjual Mesin penjualan otomatis. otomatis. Jatung panmeki. Itu disingkat japanki, 여러분. Wanfunggi, pastinya tahu apa wanfunggi? Ventilasi. Ventilator. Ya, Ventilator. ya, ventilator alat untuk mengganti udara. Udara. Next, 3번. Kita mencari 관계 있는 것, hal yang berkaitan. Ada inku, apa inku ya, Robun? Inku, Penduduk. penduduk, il, Masalah. ya bisa Masalah. masalah, bisa pekerjaan, tergantung konteksnya nanti. Saram, orang, 월급, Gaji. gaji bulanan, bonus, bonus, bonus itu bonus ya, Robun. Perasaan ibu.
bonus. Nah, ini berkaitan dengan apa di antara 4 opsi? Iya. Cokta ya. Jadi ini kan ada di textbook ya, Inguga Cokta, penduduknya sedikit, Iri Cokta, pekerjaannya sedikit. Sarami Nah, Cokta, nih orangnya sedikit, Walkepi Cokta, gajinya sedikit. sedikit. Nah, bonus Cokta, bonusnya sedikit. Oke saya. Oke, Nih, sebelah. kalau Molda Jauh. jauh, Pyeonnada Aman. nyaman, Teman, Oryopta sulit. 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 Nih, sulit. Yuk kita pelajari lawan katanya ya. Kita pelajari lawan katanya ya, Robun. Volta jauh berarti lawan katanya dekat. Dekat. Kakak. Kata. Nggak usah saya tulis ya, tapi udah paham kalau tanda silang berarti lawan kata. Cokta Nih, sedikit, berarti lawan katanya banyak, yaitu mantap. Mantap. manta. Fionada nyaman, lawan katanya tidak nyaman. Bulpion. Ye, 불편 ada sulit. Lawan katanya berarti mudah. Sipta. Swipta. Eh, Nih, agak semnika. Nih. Oke. Next. Oke, kita mencari bisetan mal, kata yang mirip, hampir sama maksudnya mirip. ini. Kata yang Suka. mirip. Teroke sita, berarti sita di sini artinya apa ya, Robun? Sita. Memuat. Memuat, ya, memuat. Lebih ke memuat dulu sih. Memuat itu proses menaikkan barang ke kendaraan pengangkut, terus kemudian diangkut. Lagi sendiri kah? Nih. Nih, memuat ke truk. Berarti kalau lawan katanya memuat ke truk kan sama dengan menaikkan barang bawaan ke truk. Berarti kok lawan katanya persamaannya memuat. Jogja memuat ya. Kalau jejak hata memproduksi. Memproduksi persamaannya apa? Persamaannya. Garing itu persamaan. Kemarin udah. Ya, Seng. Sengsan Kan? ada. Yeah. Jogja hata nih memuat. Iya, saya sana. Jika kata terlambat. Terlambat sama dengan Neta. ya, cocang ada, ayo. Semuanya di textbook loh ini kosakatanya. Menyimpan. Menyimpan. Persamaannya berarti Bubuan ada. bukan ada. Nah, kalau persamaannya sita yaitu memuat. Nah, nanti lawan katanya teroke sita itu bisa nanti kadang jadinya di sini nerida, menurun, menurunkan. Iya, menurunkan dari truk kan kayak gitu. Oke, saya. Oke. Next. Opon, 8번 kita mengisi binkan. 저녁을 먹으려고 하는데 kita berhenti di 는데 으려고 하다 rumus apa ya 여러분? 으려고 하다 Bermaksud bermaksud ya saya bermaksud makan malam malam. tetapi 갑자기 apa 갑자기 Tiba-tiba. tiba-tiba 친구가 왔습니다 temanku udah datang Datang. ya di sini bentuk lampau berarti dia hanya menceritakan kejadian tadi. Tadi itu saya bermaksud makan, tapi temanku tiba-tiba datang. Dahengi. Apa dahengi artinya? Untungnya. Dalam konteks ini untungnya atau syukurlah. Syukurlah. 음식을 많이 준비해서 karena saya mempersiapkan banyak makanan. Untungnya atau syukurnya karena saya udah nyiapin banyak makanan. Momo ji anas습니다. Nah, di sini ji anta ya, cuma ji-nya nempel di opsi, an-nya nempel di dalam soal. Ya, berarti apa tuh? Jawabannya apa tuh? Sam tuh nyari HP Sam tadi tak taruh di mana ya? Oke, berarti
Opsi 1 맛있지 않습니다. Tidak enak. Tidak Tidak enak. enak. Opsi 2 뜨겁지 않습니다. Tidak 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 panas. panas untuk benda Panas. termasuk makanan. Iya. 부족하지 않습니다. Tidak kurang. bucuk kata kurang kan? Oh, kurang. Dayang haji 않습니다. dayang hada bermacam-macam atau beraneka ragam. Berarti untungnya saya tuh sudah nyiapin banyak makanan, jadinya tidak kurang. Ya, sampun imnita. 알겠어요. Seperti itu. Sam tuh tadi naruh HP di mana? Cangkaman, cangkamannya. Sebentar ya, Robon. Cari HP dulu. Mas Hamid monitor. Yuli miss callin aja tuh pasti ketemu. Amit berisik amit. Menjalani kisah tanpa dia. Alir ketok. Mit ke Jogja mit. Duitnya ngepres bang. Pengen ke Jogja sebenarnya. Ngepeng. Gak tahu lah Bunda. Gak ketemu nanti aja. Timis Lanjut ya. 6번. Nah, perhatikan seperti kasus nomor 6 ini. Nah, di sini kan semuanya kata kerja nih. Ini pastinya kata kerja. Kenapa? Karena di sini adalah objek. Ya, dan sini berarti kata kerjanya itu yang mengapa-ngapain objek di sini. Objeknya tam. Tam itu apa tam? Keringat. Nah, kalau keringat tuh diapain keringat? Mengalir. Aduh, Mengalir. dialirkan ya, dikeluarkan. Nah, mengalirkan, mengeluarkan, mengucurkan itu lidah. Maka jawabannya adalah Biasa. ya, jadi kata kuncinya itu. Jadi makanya juga harus tahu kata lidah ini. Jadi karena mengeluarkan banyak keringat. Cuma kayak gitu ya, Robun. Oke, seni kan? Nih. Kalau hereda, Sam. Heruda itu artinya mengalir. Jadi mengalir itu tidak butuh objek, tidak butuh objek. Kalau helita itu mengalirkan, mengeluarkan, mengucurkan, maka itu butuh objek. Oke, saya bedanya di situ. Mengerti? Kalau opsi 2, yebang heso, yebang hada, Mencegah. mencegah. Pastinya nggak bisa dong mencegah keringat. Bukan. Nanti kita akan artikan secara keseluruhan. Opsi 2 sudah, opsi 3. Opta mencabut, iksuk heso, iksuk hata. Terus menerus. Biasa kita. Terbiasa. Lagi saya terbiasa. Mengerti? Terbiasa. Bentar. Pak matiin ini dulu. Terbiasa. Cengkemennya. Terbiasa. Nih. Coba ya kita artikan secara keseluruhan, tapi kata kuncinya seperti itu. 여름 짤중. selama musim panas, 가장 더운 때를 봄날이라고 하는데, saat yang paling panas itu dinamakan 봄날. 한국 사람들은, orang-orang Korea, ketika ini tuh ketika saat terpanas tadi, samgyetang을 먹습니다. Mereka akan makan samgyetang. 여름에는, pada musim panas, 땀을 많이 흘려서, dikarenakan mengeluarkan banyak keringat, maka 기운이 없는데. Tidak ada giun itu semangat atau tenaga alias lemes. 임산 밤 마늘 같은 좋은 재료가 많이 들어간 삼계탕을 먹으면 힘이 나기 때문입니다. Jika kita makan samgyetang yang telah masuk banyak bahan-bahan yang bagus, katen seperti ma늘, bawang putih, bam itu buah pirangan, kita nggak tahu itu kayak apa di sini. Insam itu
apa namanya ginseng, maka imi nagi temun imita. Maka akan muncul tenaga. Nada itu muncul. Jadi dikarenakan gitu ya. Dikarenakan jika kita makan samkitang yang sudah dimasukkan banyak bahan-bahan yang bagus, nanti akan muncul tenaga. Itu alasannya makan samkitang. Ya, cuma di sini intinya kalau kita hanya disuruh mencari garis kosong, oh di sini objeknya tam, keringat. Kalau keringat tuh diapain? Pas musim panas keringat dikeluarkan. Mengeluarkannya dengan cara mengucurkan atau mengalirkan. Seperti itu. 알겠어요. 네. 네. 7번. 옷장에 옷이 너무 많습니다. Di almari baju saya sangat banyak baju. 뭐뭐뭐뭐 titik-titik 옷장에서 옷을 찾기가 mencari baju di almari baju saya 힘듭니다. Sulit. Dan udah nggak apa sampai di sini karena kan ini hanya menghubungkan kalimat 1 dan kalimat 2. Kalimat 1 mengatakan di almari baju terlalu banyak baju. Terus di belakangnya mengatakan mencari baju di almari sulit. Kan begitu. 그런데 apa 그런데? Tetapi Tetapi 그러면서 sambil seperti itu, sambil melakukan hal itu gitu atau berbarengan dengan hal itu boleh. Sambil seperti itu. Berbarengan dengan hal itu. 알겠어요. Lainnya kok error. 그리고 apa 그리고? Dan sama lalu. Kalau dua hal yang setara dan ya cantik dan pandai. 예쁘고 똑똑해요. Kalau dua kegiatan berurutan lalu. Kok 예쁘고 똑똑해요. 동생이 예뻐요. Adik saya cantik 그리고 lalu 똑똑해요. Lalu dia juga pintar. Kalau 그리고 dua kegiatan yang berurutan tapi tidak berkaitan erat. 아침을 먹었어요. 그리고 회사에 갔어요. 그래서 jadi maka jadi oleh karena itu. 정답은 sa 4번. Karena ini sebab dan akibat. Penyebabnya itu di almari bajunya terlalu banyak baju, akibatnya dia sulit mencari baju di almarinya. Begitu ya. 알겠어요. Ya. Kalau geronde kan dua hal yang berkebalikan ya. Kalau geronde itu nanti gini misalnya. Di almari baju saya terlalu banyak baju, tapi gitu ya. Karena rapi, saya mudah mencarinya kayak gitu. 알겠어요? Ya. Itu. Kalau ini kan sinkron terlalu banyak baju, oleh karena itu sulit mencarinya. Sam Gronde bisa juga ngomong-ngomong ya Sam. Betul, bisa juga ngomong-ngomong. Dan nanti gimana taunya? Tergantung kontekstual kali makna. 알겠어요? Ya, betul ngomong-ngomong. Ini ketika dipakai untuk membuka percakapan ya. Misalnya kita ngomong, 그런데 이게 뭐예요? Ngomong-ngomong ini apa gitu ya. 그런데 이게 뭐예요? Jadi misalnya habis ngomong bla 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 terus 그런데 이게 뭐예요? Ngomong-ngomong ini apa? Nah, 그러면서 tuh sambil seperti itu. Contoh nih, Sam tadi sudah nyari di sini. 친구가 나에게 선물을 주었어요. Temanku telah memberikan hadiah kepada aku. 그러면서 kan sambil seperti itu. Jadi maksudnya sambil dia memberikan hadiah. 알겠어요? Ya, sambil dia memberikan hadiah, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun. 생일 축하한다고 했어요. Ini 한다고 ada kan mengatakan. Mengatakan itu boleh juga mengucapkan. Gitu. 알겠습니까? Itu contoh yang 그러면서. Sambil seperti itu. Seperti itunya apa? Kalimat di depannya. Sambil dia memberikan hadiah, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ini padanan kalimatnya. 친구가 나에게 선물을 주면서. Kalau digabungkan jadinya 면서 aja. Temanku memberikan hadiah kepada saya sambil mengucapkan
Selamat ulang tahun. Selamat Itu ulang kalau tahun. kalau digabung menggunakan myonso, kalau titik gero myonso. Oke saya. Nih, Kayak gero jiman, kalau yang nyambung jiman. gimana? 그리고 yang nyambung hanya ho. 그래서 ya 해서 karena gitu. Kayak tadi karena baju di almarinya banyak, saya sulit mencari baju. Kan sebenarnya begitu, hanya digabung sama di titik gitu loh. Aksen nikah. Nih, 예, contoh kedua, 선생님이 책을 주셨어요. Bu guru atau Pak Guru telah memberikan buku ini. 그러면서 sambil dia memberikan buku, 내일까지 읽으라고 하셨어요. 으라고 하다 jika menyuruh, aduh keceplosan lagi. Jika melekat di kata kerja, artinya menyuruh, kan begitu. Ya, sambil dia memberikan buku, dia menyuruhku membaca sampai besok tuh maksudnya maksimal besok gitu. Membaca sampai besok tuh udah sampai besok terus dibalikin maksudnya gitu. Ini sama dengan 선생님이 이 책을 주면서 guru memberikan buku ini sambil dia menyuruhku membacanya sampai besok. Contoh ketiga, 엄마가 외출하셨어요. apa 외출하다 artinya apa? 외출하다 Keluar. keluar. Oma itu sebutan untuk ibu ya, ibu sendiri. Oma gitu ya. Ibuku telah keluar 그러면서 sambil keluar, maksudnya kan gitu. Oke saya. nih, Sambil keluar 늦게 들어온다고 하셨어요. Sambil dia keluar dia mengatakan akan masuk, itu maksudnya kembali, masuk ke rumah. pulang. Iya, kembali pulang, betul, masuk ke rumah. Dia mengatakan akan kembali, akan pulangnya telat. Oke saya. Jadi pas sambil keluar dia bilang nanti aku pulangnya telat loh, kayak gitu udah sambil keluar. Oke saya. Nih, Nah, itu maksudnya gromyonso karena kan jarang muncul. Seperti itu. Sambil seperti itu tuh sambil kalimat yang barusan diucapkan. Next 8번. 수업 전에 sebelum kelas 도와드릴까요? Bolehkah saya menelpon? Intinya sebelum kelas dimulai, bolehkah saya menelpon kamu? Begitu ya, oke saya. Atau bagaimana jika? Ya intinya bolehkah ya, cuma ini dia pakai halus. Bagaimana jika? Bagaimana jika aku menelponmu sebelum kelas dimulai? Nah, mengatakan suopi momo 전화하세요. Silakan Anda menelpon titik-titik kelas. Cuacanya mantul di tempatnya siapa ya? Mic-nya yang barusan nyala, nukuseo. Kena ro artinya apa ro? untuk Untuk. Ya kan nggak cocok ya. Teleponlah untuk selesai kelas ya. Myon jika maka kena myon jika selesai. Kena tuh ini sudah sering muncul di soal-soal sebelumnya. AO itu rumus apa? Meskipun. Oh, pinter. Meskipun. Dulu sudah pernah saya terangin ya. Ada yang bingung dengan juga itu loh, masih ingat? Oh, nih, Nih, meskipun. Jadi meskipun selesai, kena ryoku juga kemarin udah muncul. bermaksud Bermaksud, bertujuan untuk, boleh yang penting menyatakan tujuan. tujuan. Kalau begitu yang bisa masuk opsi berapa? Ibon. Dua. Ipon. Silakan kamu menelpon jika kelasku nanti sudah selesai, gitu ya. Alkistemika. Algessemida. Tadi kan si Ga mau nelponnya sebelum ya. 수업 전에 더 전화 드릴까요? Bagaimana jika aku menelpon Anda sebelum kelasnya dimulai? 수업이 끝나면 전화하세요. Silakan Anda menelponnya jika kelas saya sudah selesai. Ya, kalau ini nggak cocok. Silakan Anda menelpon meskipun kelasku selesai. Nggak bisa. Kalau setelah masih bisa ya, Robun. Setelah kelasku selesai, silakan telepon. Silakan Anda menelpon bermaksud kelas selesai. Tidak bisa. Yang bisa masuk hanya di opsi 2. Ayo ke saya. Nih, Next.
Kita mencari manenkot hal yang benar 설명으로 dengan penjelasan EThan tentang grepe grafik ini. Oke, judulnya adalah 애완동물 어디에서 구하셨습니까? 구하다, apa artinya 구하다? Mencari. Mencari. Mencari di mana? 애완동물 itu hewan peliharaan ya, Rabun. Hewan itu juga hewan ya, Rabun. Hewan. Hewan peliharaan ya, tapi hewan dongmul itu. Hewan peliharaan. Jadi dongmul itu hewan. Hewan dongmul, hewan peliharaan. Hewan peliharaannya seperti anjing, kucing gitu loh. Mengerti? Agak beda dengan hewan ternak. Hewan yang dipelihara kayak jadi kesayangan kita gitu. Mengerti? Burung. Burung yang Ngaji jadi ya. kambing. Iya, Kang Aji. Kang Aji. Saya jadi ingat salah satu murid saya dulu namanya Aji, terus pada dipanggilnya Kang Aji. Sengaja tuh teman-temannya tuh sengaja. Tapi dia suka, maksudnya enjoy gitu loh, karena kayak merasa udah biasa gitu. 1번. Ngopi jam. Iya, ngantuk. 1번. 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 orang yang kiuta kan maksudnya membesarkan, memelihara. Gitu ya. 네. 데려와 itu dengan membawa datang. 데려오다 itu membawa datang. 동물 hewan, 는 yang, 없다 tidak ada, 주인 pemilik. Hewan yang tidak ada pemilik itu sama dengan 버려진 동물. Hewan yang telah dibuang. 알겠어요. 버려지다 itu dibuang. Hewan yang telah dibuang. 가장 적습니다. 가장 적다. Paling sedikit. Jadi hewan yang tidak ada pemilik. 주인 없는 동물. 가장 적다. Paling sedikit. 맞아요. 7,2% paling sedikit. 알겠습니까? 네. 네, langsung selesai nih. Kita cek opsi 2. 인터넷에서 산 사람이 orang yang telah membeli di internet 가게에서 산 사람보다 dibandingkan orang yang telah membeli di toko 더 많습니다. 더 많다, lebih banyak. Ingat, yang lebih banyak itu subjeknya, si subjek. Jadi lebih banyak orang yang telah membeli di internet dibanding orang yang telah membeli di toko. Di internet 16,8%, yang di toko 36,7%. Harusnya lebih banyak yang di toko. 알겠어요? Mengerti? Ya, ini kebalik berarti. Jadi harus teliti, gampang tapi harus teliti. 3번. 가게에서 산 사람보다. Ingat Buddha itu selalu ke sini. Dibandingkan orang yang telah membeli di toko, 아는 사람한테서 받은 사람이 orang yang telah mendapatkannya dari. 한테서 ini dari orang yang kenal. A dari kata alda. 아는 사람 itu orang yang tahu alias orang yang kenal. 더 적다, lebih sedikit. Ingat, yang lebih sedikit tuh subjeknya. Jadi, ini kan partikel subjek ya. Lebih sedikit orang yang telah mendapatkan dari orang yang tahu dibanding orang yang telah membeli di toko. Di toko 36,7, anan saram 39,3. Berarti harusnya banyak yang mana? Orang yang tahu. Sedikit yang mana aja deh biar enggak ini. Tadi kan dia lebih sedikit yang dari toko. Dari Iya. toko. Iya, sedangkan opsi 3 mengatakan lebih sedikit orang yang mendapat dari orang yang tahu dibanding orang yang membeli di toko. Terbalik. Ini lebih sedikit ya, bilangnya nggak lebih banyak ya. 알겠어요. 네. 4번. 아는 사람한테서 동물을 데리고 온 사람은 orang yang telah membawa datang hewan dari orang yang tahu atau orang yang kenal. 전체의 반이 넘는다. Udah hafal ya, 넘는다. melebihi. melebihi. Setengah dari keseluruhan. Oh, tidak ada yang lebih dari setengah kan? 알겠습니까?
네, Mudah ya, tidak sulit. Kemudian 10번 이 표지는 무슨 뜻입니까? Tanda ini artinya apa? Udah apalah. Ini adalah tanda zat beracun. Ya kan? Apa zat beracun? Ke tung apa itu tuk Song, 독성 song 물질, mulcil sabonim nida. 무다, Ya, hati-hati zat beracun. Jadi hati-hati atau silakan berhati-hati karena ada zat beracun. Opsi 1 sudah hafal ya dari kemarin-kemarin. 위험한 곳이니까. karena tempat berbahaya, Ini ada i-nya miannya. Karena tempat yang berbahaya silahkan berhati-hati. Kemarin simbolnya apa kalau tempat berbahaya kemarin? bilang, Eh? oh, itu segitiga, Tanda seru, ya kan? oh iya, Dan bilang tanda pentung, masih ingat nggak? Eh, kemudian 2번 아름다운 곳이니까 조심하십시오. Berhati-hatilah karena 아름다운 곳 tempat yang indah, indah. Ya, kenapa tempat indah harus berhati-hati ya? Ya, takut khilaf. Menghabiskan umum. Oke, berikutnya 3번 인화성 물질이니까 주의하세요. 주의하세요 sama dengan 조심하십시오. Silakan berhati-hati karena mulcil zat inwasong. Semalam sudah saya sepil tuh inwasong, sanwasong. Ayo, apa tuh? Mudah terbakar. Mudah terbakar. Kalau mudah teroksidasi? Langsung apa? Kalau mudah teroksidasi yang mana? Yang sanwasong. Simbolnya kemarin gimana kalau mudah terbakar ya, Robun? berapi, Gambar api Seperti yang kalau di ini dalamnya bulat. juga api, terus api-api semua. Pengerti? Jam ini ya. Oke. Oke, sipil pon 여기는 어디입니까? Di sini di mana? Di sini di mana? Ayo, di mana ini? Yangwon, Iya, ada kata kunci apa? Yangwon. Apa seo? sakit. Apakah kamu sakit? Ya udah, kalau sakit ya berarti di Yongwon. Itu kata kuncinya di situ. Kurang iyang nih. Oh iya, dari kemarin-kemarin lupa terus ini mau benerin Yongwon. Rumah sakit. Camci maseo. Ini untuk tambahan aja. Intinya hanya di kata apa seo? Apakah Anda sakit? Camci maseo. Camta artinya apa camta? Menahan. Tunggu. Camci maseo janganlah ditahan. Oke saya. Apakah kamu sakit? Jangan ditahan. Oke saya. Camta itu artinya menahan. Kalau untuk emosi artinya sabar. Menahan, sabar. Jangan ditahan. 상담부터 수술까지 친절하게 도와드리겠습니다. Kami akan, ya kan, berikan Waderida membantu. Kami akan membantu Anda. Cincoraki, kita apa deh? Dengan dengan cincorada, meriksa ramah. Oh. Iya kan, cincorata. Kami akan membantu Anda dengan ramah. Sangdambuto. Mulai dari konsultasi, susul kaji, sampai pada operasi. Cincorada itu ramah Mbak. Kalau memeriksa cincal hada mirip ya. Kalau cincal hada ramah. Oke saya. Jadi kami akan membantu Anda dengan ramah mulai dari konsultasi sampai dengan operasi. Kan kalau kita datang itu konsul dulu kan? Ya kan, konsultasi maksudnya sakitnya di sini. Sakitnya mulai kapan? Itu namanya baru konsultasi. Oke, kalau Hakuan kan lembaga pendidikan. Bang Mulkuan.
Museum. 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 Desaguan, Kedutaan. Dagang. kedutaan besar. Iya, kedubes. Kalau perpustakaan apa? Mirip kan? Dosokuan. Ya, dosoguan. Jangan sampai kebalik. Ini Yeah. Next. 개 12번 다음 약 봉투에 대한 설명으로 맞지 않은 것은 무엇입니까? Apa hal yang tidak benar? Dengan penjelasan tentang bungkus obat dalam berikut. 1번. 식사를 한 후에 약을 먹습니다. Jadi, minum obatnya setelah Anda makan. Ya, jadi minum obat setelah makan. Nah, di sini ada sikhu. Sikhu itu kependekan dari siksa han hue. Setelah makan. Berarti langsung benar ya jawabannya ya. Oh, kita tadi yang salah. Oh, yang tidak benar. 맞아요. Berarti 틀렸어요 justru. Kita tadi yang salah. 2번, 이틀 동안 약을 먹어야 합니다. Harus minum obat selama itil. 2 hari. 2 hari ya itil 2 hari. Kan ada istilah 1 hari itu apa? Haru. Kemudian 2 hari itil. 3 hari sahel, majayo. 4 hari nahel. Nanti lanjut ada datse, yotse. Ya, itu nanti aja. Yang penting ini biasanya sampai di sini aja. Nanti 8 hari yodere, 9 hari akhire, kelihatan kok nanti. Jadi minum obatnya selama 2 hari. Yang menyatakan jumlah hari ini ilbun. Ini 2 hari ya, yorobun. Berarti opsi 2 juga sesuai. Ingat ya tadi yang salah. 3번, 한 번에 한 포씩 먹는 약입니다. Sesuai. Ya, jadi adalah obat yang diminum per, ya di sini per 1 tablet maksudnya hanpo, per 1 tablet per 1 bungkus 한 번에 dalam 1 kali minum maksudnya gitu. Jadi 한 번에 dalam 1 kali minum diminumnya 한 포씩 per 1 bungkus per 1 tablet gitu. Nah di sini ilhwe ini sama dengan 한 번. 1 kali. Akis saya. Iya, kan kali itu ada 2 macam kan. Yang pertama menggunakan apa? We. Yang kedua menggunakan pon. Bedanya apa? Yang W ini menggunakan angka sino. Yang pon ini menggunakan angka asli. Ya, ini artinya titik-titik kali. Gitu ya, ingat-ingat. Hue. W. W kok apa? W. Lagi semdika? W. Nih. Jadi dalam 1 kali 1 tablet aja. Sesuai juga. Lagi saya. Bokyong artinya minum obat ya. Bokyong itu minum obat. Bokyong. Jadi nanti ada istilah bokyong hada. Iya, bokyong hada itu minum tapi hanya untuk obat. Minum obat. Jadi minum obatnya per 1 kali 1 tablet. Sesuai. Berarti jawabannya adalah sabon ya. Lagi saya. 이약은 obat ini haruwe dalam sehari 2 번씩 먹습니다. Diminum per 2 kali. Ya, per 2 kali dalam 1 harinya. Nah, yang menunjukkan berapa kali minum di sini harunya kan di sini 3회 3 kali. Harusnya bukan 2 번씩 tapi 3 번씩. 알겠습니까? Ini yang bikin salah. Ya di sini. Jadi mengatakan kali itu bisa pakai hue tapi angkanya angka sino, bisa pakai pon tapi angkanya angka asli.
Ya, walaupun sudah banyak pelajaran tentang bungkus obat, tapi ini juga sering muncul di dalam soal. Nih, Bokyak itu obat dalam ya. Nih, itu dalam. Isenggi, oh ini nama artis ini. Wiha itu artinya YTH, yang terhormat. Yang terhormat. Jadi Isenggi ini nama orang yang membeli obatnya. Akis saya. Nanti kalau ada opsi orang yang membeli obat, San Yakul Saramen kayak gitu. Berarti Yakul San Saramen, orang yang telah membeli obat Isenggi Imnida, benar. Nah, Yongbob ini cara pakai. Cara pakainya dalam sehari 3 kali, dalam kurung acim, jomsim, dan jonyok. Pagi, siang, dan sore. Malam juga boleh, tapi malamnya masih sekitar maghrib itu namanya jonyok. Iil buntu dalam 2 hari. Akis saya. Nah, ini sini ada kata me. Me itu setiap. Me. Setiap, ya nanti sikjon atau siku. Kalau sikjon sebelum makan, siku setelah makan. Samsipun 30 menit. Jadi 30 menit setelah makan. Bukyong tadi minum obatnya. Jadi diminum 30 menit setelah makan. Ilwe dalam 1 kali minum. Ilposik 1. Ini tanggal pembelian obatnya. Tahun 2017, bulan 7, tanggal 20. Ini nama apoteknya. Hanguk Yakuk. Alkistem nikah. Mengerti? Next. Kita mengisi bingkai lagi dari Sipsambon, Sipsabon. Miyokukun, miyokuk, sanmoga agiril momo mongnen emsik imnida. Nah ini sebenarnya udah selesai sampai di sini aja. Yang ini udah nggak penting lagi. Karena kita hanya suruh mengisi yang ada di sini. Akisoyo. Ya, jadi miyokuk adalah makanan yang dimakan. Ini pelakunya karena subjek. Yang dimakan sanmo. Sanmo itu sebutan seorang ibu setelah melahirkan. Ya, iya. Ibu yang barusan melahirkan kayak gitu. Yang telah melahirkan bayi. Itu sebutannya sanmo. Jadi miyokuk adalah makanan yang dimakan seorang ibu titik-titik bayi. Ingat, ini partikel objek. Ini sangat pengaruh ya. Yeah. Anenhu. Enhu, rumus apa enhu? Setelah anta memeluk. Memeluk. Anta itu memeluk. Ya, nanti dulboda itu merawat. Nah, di sini ada 2 yang mirip. Theonada sama natha. Kalau theonada artinya lahir. Kalau natha melahirkan. Nah, di sini kita milih yang melahirkan. Kenapa? Kalau lahir itu tidak butuh objek. Kalau melahirkan itu butuh objek. Ada yang dilahirkan. Itu loh bedanya di situ. Jadi nanti seperti ini. Oke, Sam. Ini dulu biar enggak. Aduh, jangkauan. Oh. Biar enggak nutupin tadi. Nih, jadi bedanya apa antara lahir dan melahirkan? Kalau melahirkan itu butuh objek, kalau lahir itu tidak butuh objek. Jadi, kalau bayinya lahir, agiga nanti partikelnya. Agiga theonada, bayinya lahir. Kalau melahirkan bayi, agiril nata. Karena kan bayinya dilahirkan. Itu loh ya Rabun, secara kaidah bahasa seperti itu. Bedanya di situ. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Pekerjaannya selesai. Selesai itu apa? Nada. Nada. Bacanya kenada. Kalau menyelesaikan? Keneda. Ya, keneda. Oke, yang tidak butuh objek yang mana, yang butuh objek yang mana? Selesai atau menyelesaikan? Nada. Menyelesaikan yang dibutuhkan. Kalau selesai itu tidak butuh objek, nanti iri. Partikelnya partikel subjek.
Kalau menyelesaikan itu kan ada yang diselesaikan, ya kan? Nah, sesuatu yang diapa-apain itu objek. Iril. Iya, jadi menyelesaikan pekerjaan itu sama dengan makan nasi, minum obat gitu loh. Jadi sesuatunya itu diapa-apain sama kata kerja di belakangnya. Diselesaikan, dimakan, diminum kan gitu. Itu objek. Gitu ya, Rabun. Bedanya itu aja. Kayak lagi ada waga nada. Wa itu kemarahan. Nada itu Muncul. muncul. Muncul kemarahan. Ya partikelnya ka. Marah. Iya, maksudnya secara literalnya dulu. Muncul kemarahan, maksudnya marah, betul. Muncul itu kan tidak ada yang dimunculkan. Lah kalau neta, ada warel neta kan? Nih, kalau neta kan artinya mengeluarkan ya, Robun. Oke, saya. Nih, Menyerahkan, mengeluarkan, ya mengeluarkan uang jadinya membayar. Mengeluarkan atau memunculkan kemarahan. Makanya jadinya baril kan begitu. Nete itu selain artinya membayar, mengeluarkan juga. Contoh pensoriril neta, mengeluarkan suara ke keras. Ya, gitu tergantung objeknya apa. Nah, itu bedanya ya. Melahirkan bayi itu ada yang dilahirkan, maka agiril. Kalau lahir itu ya kayak nggak nggak apa ya, nggak butuh objek, bayinya lahir aja, bayinya keluar gitu. Akhir saya. Waduh. Maksudnya secara kaidah bahasa ya Nggih. bisa dipahami. Iya. Maka ini jawabannya yang nata. Jadi miyokuk adalah makanan yang dimakan seorang ibu setelah melahirkan bayi. Itu. Paham? Setelah dia melahirkan bayi. Bukan setelah ibunya bayi lahir kan nggak mungkin. Gitu. Setelah ibunya melahirkan bayi. Oke saya bisa dipahami? Nih, ini yang pengaruh banget partikelnya ini. Coba ya kalimat yang kedua kita pelajari. 그래서 maka 생일에 미역국을 먹는 것은 makan miokuk saat hari ulang tahun 낳아주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미가 있습니다. 있습니다. Ada 의미, Arti. arti, makna. Ada arti 감사한다, berterima kasih. Dan kunya itu dan ya. 기억하다, mengingat. 은혜, jasa, berkat, kasih sayang. Mengingat berkat dari seorang ibu. Nian satu kalau melekat di kata kerja yang telah ya nahajusin melahirkannya kayak gitu. Oke saya. Ya, jadi kan nanti orang-orang Korea itu saat ulang tahun juga mereka akan makan miyokuk. Ibu setelah melahirkan bayi juga makan miyokuk. Sinkronisasinya apa? Ketika ulang tahun kok makan miyokuk juga karena untuk mengingat jasa ibunya atau berkat ibunya yang telah melahirkan dia dulu gitu loh ya Rabun. Itu makna dari ketika pas ulang tahun kok makan miyokuk juga kenapa? Oke saya. Next, 14번. 식탁 위에서 고기를 구워 먹거나 찌개를 뭐뭐뭐뭐 먹을 때에는 intinya cuman di sini kan objeknya 찌개. Apa itu 찌개? Sup. Sup kental. Ya, sup kental. Kalau sup kental itu cara memasaknya diapain sup itu intinya? Direbus yang pakai gerida kan, begitu. Ya, nggak mungkin sup kok gua kan dipanggang, memanggang sup kan nggak mungkin. Bukta menumis sup kan enggak. Maka yang bisa adalah merebus sup. Samta
Ini juga Merebus. merebus, tapi kan untuk yang airnya dibuang ya, seperti merebus telur, merebus guguma, kan kayak gitu. Oke saya, Nah, merebus guguma, apa guguma? Ubi ubi lah. ungu. Ubi jalar, merebus kiran, telur, dan semacamnya. Gitu. Jadi Anda harus tahu fokusnya itu di mana sih soalnya ini. Oh, jiki nih yang menjadi objeknya dari kata kerja yang di antara 4 opsi. Ya, berarti yang keridah gitu. Ya, tetap aja harus tahu kosakata ya kan. Ada cara cepatnya ada, tapi harus tahu kosakatanya. Kalau nggak tahu juga mau milih apa kan kayak gitu. Ya. 식탁 위에서 고기를 구워 먹거나 찌개를 끓여 먹을 때는 kita berhenti di sini. Kenapa kok cara mengartikannya berhenti di sini, 여러분? Karena ada partikel, topik, kalimat. LTE pada saat makan dengan merebus jjigae, kona, ataupun makan dengan guo memanggang gogi, daging, 식탁 위에서 di atas meja makan. 각자의 접시에 덜어서 먹으면 됩니다. 하면 됩니다. rumus apa? Cukup. Cukup. Cukup ya. Ya, kita cukup makan. Oso ini boleh jadikan dengan cara. Kita cukup makan dengan cara delta, arti literalnya mengurangi. Maksudnya di sini mengambil. Kenapa mengambilnya dengan kata mengurangi, ya Robun? Karena tidak diambil semua. Kalau kita makan bareng orang Korea itu misalnya ada lauk sama ciki kan kita ngambil kan. Tapi kan ngambilnya nggak semuanya kan. Makanya itu menggunakan kata dolda. Dolda itu ya kenapa kok mengambilnya menggunakan dolda? Karena tidak diambil semua gitu kan. Jadi cukup makan dengan cara mengambil ke piring kakca masing-masing orang. Lagi saya mengambil ke piring masing-masing orang itu maksudnya gimana ya? Kita ambil terus ditaruh ke piring masing-masing. Kakca itu masing-masing orang. Lagi saya poin utama di sini ya. Ngerti? Ya. Next. 15번, 16번. perintahnya adalah 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Bacalah tulisan berikut lalu silakan pilih tulisannya tentang apa. Tulisannya tentang apa? Caranya ke opsi dulu. 1번. 상품 안내. Apa anne? Panduan. Informasi. 상품 produk. Ya, informasi produk. 2번 모집 안내. Informasi motif. Perekrutan. Ya, motif hatta nanti merekrut. 3번 문의 방법. 방법 cara 문의 bertanya. 맞아요. 4번 사용 방법 cara menggunakan, cara pakai. Ya, perhatikan 여러분. 궁금하신 점은. Nah, udah ada di sini. 점 itu artinya poin atau hal. 점, poin atau hal. 궁금하시다? Apa 궁금하다, 여러분? 궁금하다 itu ingin tahu. 알겠어요? Ya, penasaran. Ingin tahu. 궁금하다. Ingin tahu. Jadi, hal yang Anda ingin tahu, 서울 화장품 홈페이지 고객 게시판에 남겨주십시오. Tolong, silakan, maaf. Silakan Anda namgyojuda dari kata namgida. Namgida artinya meninggalkan. Silakan, ya, silakan Anda meninggalkan. Apa di? Gesipan? Papan pengumuman.
Ya, papan pengumuman bisa juga istilah enaknya jangkamannya. Itu kan artinya ya, secara literalnya itu kontekstual di sini jangkamannya. Maksudnya biar nanti bisa dipahami. Selain artinya papan pengumuman, kesipan juga kolom pendapat kayak gitu ya pun. Kolom pendapat pun boleh. Oke saya. Papan Oke. pengumuman, kolom pendapat. Nanti tergantung kontekstual kalimatnya. Kolom pendapat pun boleh. Papan pengumuman boleh. Kita sesuaikan dengan kontekstual kalimatnya. Nah, di sini lebih tepat kolom pendapat. Silakan Anda meninggalkan di kolom pendapat. Gogek itu artinya apa gogek? Customer, pelanggan, Masing-masing customer. pelanggan. Mm-mm. Kalem, kalem. Mau tak gabung customer atau pelanggan di homepage-nya Seoul Wajangpom. Kosmetik Seoul. Nah, sebenarnya udah ada poinnya ini tadi loh. Hal yang Anda ingin tahu. Kalau Gunggun itu kan ada kaitannya dengan pertanyaan kan, kalau ingin tahu. Iya. Hal yang Anda ingin tahu, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk pelanggan atau customer di homepage-nya Seoul Wajangpom. 상담원과 통화를 원하시면 jika Anda 원하시다 dari kata 원하다 ya, menginginkan ya. Ada si di situ adalah bentuk honorific. 알겠어요. Jika Anda menginginkan 통화 berarti berbicara melalui telepon dengan sang damwon, ya maksudnya petugas konsultasinya, konsultasi mengenai kosmetik Seoul tadi, kita disuruh menelpon ke nomor ini. Berarti ini tentang apa? Mune Bang Bob. Cara bertanya ya kan? Oke, menikah. Cara bertanya. Mana caranya? Suruh meninggalkan pesan di kolom komentar. Bisa juga kalau pengen ngobrol langsung, suruh telepon ke nomor ini. Ya, ini tentang apa? Tentang cara bertanya. 알겠어요? Oke, bisa dipahami? Poinnya yang itu tadi. Hal yang Anda ingin tahu. Oke. Next. Simyukon, ini masih sama ya. Tentang apa? Opsi 1. 친구의 성격. Apa itu 성격? Watak. Watak, karakter, kepribadian gitu ya. Ya, sifat, karakternya teman. 친구의 취미. 취미. Hobi. Punya teman. 친구의 이름. Nama. Nama teman. 네, 친구의 직업. 직업. Kerjaan, profesi. Ya. Profesi dari teman. Kita lihat tagnya. 제 친구는 teman saya 그림 그리는 것을 좋아합니다. Menyukai apa itu 그림 그리다? Menggambar. Temanku suka menggambar. Nah, dari sini aja kita sudah tahu kira-kira apa nih jawabannya. Temanku suka menggambar. Hobi. Ibon. Ya, Ibon. Sebenarnya gitu ya. Kadang itu bisa satu kalimat aja cukup gitu. Kita pelajari kosakata di kalimat-kalimat setelahnya. 그래서 maka 시간이 있을 때마다 setiap ketika ada waktu 종이컵에 그림을 그립니다. menggambar atau menggambarkan gambar kalau mau secara literal pada 종이컵. Apa itu 종이컵? Kap kertas ya. 종이컵 itu kap kertas. Ketika Anda beli kopi dan sebagainya itu. 종이 kan kertas. Kop ini kap. 알겠어요? Nih, sekarang juga udah marak kap kertas ya. Kalau kita piknik kemana udah nggak bawa gelas. Bawa
air panas sendiri, bawa kopi, sama bawa cup kertas kan biasanya gitu. 그리고 lalu 친한 사람들에게 종이컵을 선물합니다. lalu 선물합니다. Menghadiahkan menghadiahkan 종이컵, cup kertas tadi, ege kepada 사람들, orang-orang orang-orang orang 친한 yang akrab. yang akrab. 친구가 만든 종이컵은 cup kertas yang telah, ya ingat ya, nian satu di bawah itu yang telah. Cup kertas yang telah dibuat oleh temanku itu 세상에 하나만 있습니다. apa man? Hanya hanya ada hana Satu. satu sesange di dunia. Sesang itu dunia. Ya ini ceritanya agak namanya juga cerita ya ini. Jadi agak lebay gitu. Jadi cup lebih kertas sekali. yang telah dibuat temanku hanya ada satu di dunia. Ya iya, wong temennya yang buat itu satu ya satu. 친구의 종이컵은 cup kertasnya temanku itu 참 예쁩니다. apa 참? Sangat sungguh. sangat sungguh 예쁩니다. cantik. Tapi intinya hanya ini tadi ya yang Sam tandai tadi ya, udah bisa untuk menjawab. 알겠어요. eh 네. 17번, 18번. kita mencari 같은 것. 이 사람은 저녁에 운동했습니다. orang ini telah berolahraga di malam hari. Kita cari dia sudah berolahraganya di waktu apa? Kata telah berolahraga di mana? Ada tidak? ya Hmm? Ada. Ada ini dia bilang, 저는 아침에 일어나서 saya bangun pagi-pagi lalu 혼자 운동합니다. berolahraga sendirian. Sendirian. Ya, tapi di sini di pagi hari ya. Kata malam ada di sini, cuma keterangan waktunya untuk malam hari. Ini baru 기로했습니다. telah berencana. Telahnya baru rencana, telah berencana, telah membuat keputusan. Saya telah berencana berolahraga bersama dengan teman saya di malam hari. Memang ada kalimat olahraga di malam hari, tetapi telah berencana. Jadi telahnya itu baru rencana. Berarti kan belum dilakukan. Sedangkan di sini undong 했습니다. telah berolahraga. Berarti kan salah. 하겠습니까? mengerti? 2번. 2번. 이 사람은 orang ini 아침마다 setiap pagi 친구를 만납니다. bertemu teman. Nah, ya dia setiap paginya itu berolahraga sendirian. Kalau sendirian berarti ketemu temennya enggak? Enggak. Yang dia sama temennya itu ada tadi, tapi baru rencana itu juga 저녁에, bukan 아침마다. 알겠습니까? Ya, jadi caranya kita cari yang ada teman di sebelah mana. Kata teman, oh adanya di sini nih 친구와 같이. Oh, tapi karena waktunya 저녁 itu baru rencana juga. Sedangkan di sini 아침마다 jelas salah. 3번, 이 사람은 orang ini 친구와 운동을 할 것입니다. Ini benar. Udah kepencet. Angka maju. Kadang tangannya nyentuh sana sini. Nah, kenapa ini tadi benar? Karena di sini mengatakan orang ini real 것입니다 itu akan. Ya, bentuk formal dari 거예요. Orang ini akan berolahraga dengan temannya. Betul, berencana akan itu kan baru akan gitu. mengerti? 예. 4번. 이 사람은 친구와 약속하려고 합니다. orang ini berencana, bermaksud membuat janji dengan temannya. Kalau bermaksud membuat janji, dia udah janjian belum? belum. Belum. Nah, kalau dia sudah
berencana berolahraga dengan temannya, mereka sudah janjian belum? Sudah. Udah janjian karena setelah berencana itu maksudnya sudah membuat keputusan gitu loh ya Robun. saya. Jadi ya, itu yang kadang membuat maksudnya gimana sih gitu. Kalau baru berencana membuat janji itu berarti belum membuat janji. Sedangkan giro hati ini boleh hatinya telah berencana, boleh juga telah berjanji ya Robun. Telah berjanji pun boleh. Nah, itu. saya. Tapi Telah- jawabnya 4. Ya kalau ini baru berencana membuat janji. saya. Mengerti? Ya, sedangkan kalau giro hati itu berjanji atau berencana. Kalau bentuk lampau berarti telah berjanji. Gitu. Udah janjian nih, udah ngomong sama temennya ini. Sedangkan yang nomor 4 ini belum janjian, baru aku punya rencana besok aku bermaksud berjanji mau janjian sama temenku kayak gitu. Kalau secara kaidah bahasanya seperti itu. Lagi saya berencana membuat janji. Terus saya. Paham ya? Kesalahannya yang salah. Paham? 지팔번. 민수 씨는 기계 사용 법을 배웠습니다. 민수 씨 sudah belajar cara menggunakan mesin. Kita cari belajar cara, di mana kata belajar cara? Ada di kalimat terakhir ini loh. udah. Iya. Cara menggunakan mesin sama dengan cara mengoperasikan mesin. Cek tung katakan mengoperasikan. Iya kan? Mengerti? Nah, lihat tata bahasanya. Al-komnita. Akan. Jadi, minsu ini akan, ini segera ya. Akan segera belajar cara mengoperasikan mesin. Akan belajar dengan telah belajar sama atau berbeda? Beda. Nah, ini salah. Makanya nomor 1. Kalau nomor 1 kan, minsu Di telah bawah, Bos. belajar cara menggunakan mesin. Sedangkan di dalam teks nomor 1 di sini ya, itu baru akan belajar. 2번, 민수 씨는 지금 냄비 만드는 일을 하고 있습니다. Saudara Minsu sekarang sedang, 일을 하다 itu bekerja, 만드는 membuat, nembi panci. Minsu sekarang ini sedang bekerjanya membuat panci. Atau kalau mau berkata sedang melakukan pekerjaan membuat panci. Kita lihat kata membuat panci di mana? Baris keempat. Baris ketiga. Oh, keempat ya jadinya. Oh iya, maaf. Di sini juga ada soalnya. Ya, oke. Baris ketiga bisa. Berarti kita artikan, karena baris ketiga ini ada di kalimat kedua, kita artikan dari sini. 민수 씨는, saudara Minsu, 냄비를 포장하는 작업장에서 일하다가, saudara Minsu itu bekerja di tempat kerja yang membuat panci. Daga sini lalu ya. Lalu dia 옮겼습니다, telah pindah ke tempat pembuatan panci 얼마 전에 itu beberapa saat yang lalu. Atau kayak belum lama ini dalam konteks kita. saya. Jadi, Minsu itu bekerja di tempat pembuatan, tempat pemakingan panci, pengepakan panci, lalu dia telah pindah ke tempat pembuatan panci beberapa waktu lalu. Berarti benar. Kalau Minsu ini sekarang sedang melakukan pekerjaan pembuatan panci. Kenapa? Karena dia telah pindah ke tempat pembuatan panci. saya. 네. 3번. Kenapa salah? 민수 씨는 냄비 포장하는 일을 한 적이 없습니다. Harus tahu rumus ini. Apa nih yang 적이 없다? Belum pernah. Minsu belum pernah bekerja packing panci. Sudah ya?
Dapatnya di sini Sudah. juga. Ya, kenapa sepuh sudah? malah. Sudah sepuh. Karena dia dulunya bekerjanya di tempat pemakingan panci. Oke, saya. Ya. Maka ini salahnya karena dia menggunakan tata bahasa belum pernah. Bagaimana tata bahasa belum pernah itu? Anjoki opta. Ya, enin, jogi, Jogi opta. opsoyo. Ya, opsoyo nanti bentuk informalnya. Kalau pernah ya tinggal optanya diganti ita. Kita. Enin, jogi, ita. Ya, makanya gunanya belajar tata bahasa dan sebagainya juga salah satunya untuk bisa mengartikan opsi ini sesuai atau tidak gitu ya. Makanya sering curhat, Sam, sebaiknya ngapalin apa, yang mana yang difokuskan. Ada tahapannya belajar itu sebenarnya. Mengerti ya, Robun? Ini. Ya, dari Hangul dulu. Setelah belajar Hangul, kita ini dulu, apa namanya, belajar aturan pelafalan. Kayak dia bertemu nih yang dibaca miem, giok bertemu nih yang dibaca ieng, kayak gitu-gitu. Setelah kelar itu, karena kan kita akan ke kalimat paling sederhana imnida ya. Berarti kalau kita mau masuk imnida, kita harus kenal dulu beberapa kata benda. Gitu. Oke, saya. Iya, karena dalam rumus imnida kita membutuhkan kata benda untuk merangkai kalimatnya. Setelah kita sudah selesai di imnida, imnika, iga, aninida, kita kan akan belajar yang ibu cantik, ayah makan. Maka di situ kita butuh menghafal atau kenal dengan beberapa kata kerja dan kata sifat. Jadi urut ya panduannya sesuai dengan buku HRD Korea. Urutannya begitu. Setelah itu kalau udah selesai 60 bab ya tetap diselang-seling latihan soal tapi latihan soal yang sesuai dengan babnya. Oke, saya. Jadi nggak berantakan belajarnya. Pas mau ujian ya perbanyak soal. Sabon minsu sinen nembi mandenen iril hanjo. Iril hanji aju ore dweossemnida. Ini udah sering Sam kasih rumus ini, masih ingat nggak? Kata kerja plus apa ya Robun yang menyatakan tentang lamanya seseorang melakukan kegiatan itu. Enin, joki, kok enin joki? Enin ji, aduh ya Allah, di sini aja. Kata kerja plus enin ji, terus di sini durasi waktu. Terus belakangnya dueda. Oke, saya. Ika dueda. Sudah titik-titik selama. Nah, di sini maka apa artinya? Minsu sinen nembi mandenen iril apa namanya? Mandenen iranji aju ore doyosemnida. Saudara Minsu, doyosemnida sudah. Sudah bekerja Jadi lama. atau sudah. Aju ore sangat lama. Itu sudah sangat lama iranji bekerja, mandenen membuat nembi panci. Ini kata kerjanya apa tadi? Iranji. Waktunya yang dia masukkan di sini aju ore, sangat lama. Deo senite ya cukup ditekan sudah. Minsu sudah aju ore, sangat lama. Iranji bekerja, nembi mandanan membuat panci. Trio saya ya, karena dia pindahnya olma jone. Olma jone itu beberapa waktu yang lalu. Alias belum lama. Oke saya. Ini yang bikin salah. Aju ore. Gitu ya. Nanti mau mengerjakan soal apa saja ya. Caranya gimana? Fokus ya Robun. Fokus itu nomor 1. Tenang. Ya, di menit hatinya. Sip kupon isi bon. Kita mencari almajen ohi, kata yang sesuai. Opsi 1, yak jong hyuil. Apa artinya yak jong hyuil? Hari libur? Kesepakatan. Ini saya tulis nggak ya artinya? Oh, saya tulis. Ipon, yukup hyuil. Hari libur, yukup Yang dibayar. dibayar. Mukup yuil, hari libur, mukup Yang tidak dibayar. tidak dibayar. Sabon, bob jong hyuil. Hari libur, bob itu kan hukum. Jong itu ditetapkan. Berarti resmi. Hari libur yang ditetapkan oleh hukum, maksudnya hari libur resmi. Oke, saya.
perhatikan di sini. 근로 기준법에 의해 규정된 육아 또는 유의를 말하는 것으로 유급 주휴일과 근로자의 날 있습니다. Nah, di sini. Malhati itu kan menjelaskan, mengatakan. Jadi, yang dikatakan, yang disebutkan, atau yang dijelaskan sebagai hari libur atau cuti 규정된 yang telah ditetapkan EIH berdasarkan 기준법 undang-undang standar gelo kerja. Nah, di sini penjelasan mengenai hari libur atau cuti yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang standar kerja. Berarti kalau hari libur atau cuti yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang standar kerja namanya hari libur apa? Resmi. 법정. Resmi. Popcong, ya. Jadi intinya begitu ya, Robun. Ada 2 hari libur resmi itu. Yang pertama, Yukep Juyuil, hari libur mingguan yang dibayar, dan Gelo Jainal, hari buruh. Jadi hari libur resmi hanya ada 2 itu. Oke, saya. Kenapa saya kok nggak milih yang hari libur yang dibayar? Ini yang dijelaskan bukan masalah hari libur yang dibayarnya. Hari libur yang dibayar di sini hanyalah merupakan salah satu dari bagian hari libur resmi. Oke, saya. Bisa dipahami? Ya, nanti kalau penjelasan hari libur yang dibayar gimana? Jadi, nanti hari libur yang dibayar itu adalah hari libur yang mendapat bayaran meskipun kita tidak masuk kerja. Nanti kayak gitu, ada kata mendapatkan bayaran. Oke, saya. Jadi tidak perlu menjelaskan mengenai gelojainalnya juga kalau yang dibicarakan mengenai hari libur yang dibayar. Nah, kalau ini adalah yang ditetapkan berdasarkan undang-undang standar kerjanya, poinnya tuh ada 2 hari libur yang dibayar, yaitu hari libur mingguan dan hari buruh. Ingat-ingat. Next. Majimak munci. Soal terakhir. Opsi 1, silsuryongek. Apa itu silsuryongek? Jumlah pendapatan bersih yang diterima. bersih. Ya, Total. jumlah bersih yang diterima. Suryong itu penerimaan, maka boleh dijadikan pendapatan. Jumlah pendapatan sil bersih. Oke, saya. Gaji bersihnya ya, Sam. Iya, gaji bersih betul, Mas Cayo. Kemudian ibon, bonus, bonus. Kemudian bosanggem, uang Uang ganti rugi. uang ganti rugi, uang kompensasi. Oke, saya. Sa gibonkep. Gibonkep gaji pokok. Gibonkep gaji pokok. Oke, saya. Nah, di sini sebenarnya udah kata kunci. Gibon bongkep. Gibon bongkep ya sama dengan gibonkep. Maka 정답은 Sabon. iya, ya Robon. Jadi gaji pokok adalah gitu kan ya. Ini merupakan gaji pokok il정한 yang telah ditetapkan. Dengan cara mengecualikan. JWHT kan artinya mengecualikan. Yang mengecualikan 여러 gaji sudang berbagai macam tunjangan 중에서 di antara 임금 upah Gaji. 전체 keseluruhan. Al겠어요? Iya, gaji pokok yang ditetapkan yang si gaji pokok tadi itu mengecualikan atau tidak termasuk JWHT itu mengecualikan, yang mengecualikan berbagai macam tunjangan alias yang berbagai macam tunjangan tadi tidak masuk ke situ. Gitu loh. Di antara upah keseluruhan. Berarti apa? Gaji pokok gitu. Mengerti? Kalau gaji pokok kan di luar tunjangan kan? Maksudnya gitu loh. JWH yang mengecualikan. Gitu. Oke, saya. Jamun Isayo, sepertinya Anda sudah lelah ya, Robun.
Ada Saya pertanyaan? Sudah jam 11. Oh ya udah, Cinta. Di Jam sana jam 10. berapa, Sam? Ini mbaknya di mana? Bisa. Di NTB. Oh, ya Wow, jauh Allah. sekali. Iya paham, Semangat Mbak Sam. Nia. Harus saya fighting. Ujiannya kapan? Tanggal 5 bulan 10. Hmm, Wow. masih lumayan ada waktu, nanti diulang-ulang ya caranya ya. Siap, Hmm. Sam. Ya, diulang-ulang, dipahami. Sam, aku dapat nilai 100 gitu. Semuanya. Min. Amin. Amin. Sebenarnya penentu nomor 1 itu kalian loh. Benar, Jadi Sam. diulang. Iya, jadi kayak Sam itu sebagai perantara aja di mana aja, insya Allah sama deh. Nomor 1 dari kemauan muridnya. Nomor 1 penentu utama tuh kalian. Kayak kita tuh hanya memfasilitasi saja. Kayak kita bikin kelas online, itu kayak memfasilitasi teman-teman yang kalau aku belajar sendiri nggak bisa ngatur waktu nih. Kayak gitu loh. Kalau ada kelas terus jam segini harus masuk, ada temennya udah bayar lagi. Kan mau nggak mau masukkan gitu. Agak saya. Iya, harus Iya. Itu dipaksa. salah satunya aja. Sebenarnya mau belajar mandiri juga nggak masalah, Iya tapi sih, Anda benar. harus bisa ngatur waktu. Tuh. Harus bisa memaksa diri, harus aku mau belajar jam segini ya harus masuk gitu. Ini Itu. kan ada waktu belajarnya tiap hari jadinya kalau ikut kelasnya Sam. Iya, itu salah satunya itu karena udah diatur nih jamnya, udah diatur jadi oh ya aku ada jam masuk gitu. Bedanya di situ aja sih. Sebenarnya mau belajar mandiri pun juga tidak masalah. Tergantung kondisi kita masing-masing. Masih. Iya, begitu. Oke, saya. Saya. Hmm. Sam itu Oke. ada di grup Sam, pertanyaanku Sam. Oh iya, sebentar. Saya pamit dulu. Ada di grup ya? Tak sensor opsinya. Ya, saya pamit dulu kok. Nah, Annyeonghaseyo. Ya, kita lihat. Kok disensor kenapa? saya kan biar dijawab dulu sama orang-orang. Oh, mana-mana. Ini. Sebentar. Oh, ada Gaheja nih. Ya, sebentar, tak kecilin dulu. Oh, Bange momo ika isoyo. Moshi isoyo. Nah, benar. Mm-mm. Di Saya kamar jawab ada apa? Odi salah. Bisa Ya, nggak? tapi ini gambarnya nggak ada maksudnya mau buat sensor doang. Iya, cuma Ya, satu dua itu gambar. moshi isoyo. Kalau yang jelas moshi isoyo. Di kamar ada apa? Kan ada partikel subjeknya. Ya. Di Kalau Odi kamar. kenapa? Ya kalau Audi terus nanti gimana kalimatnya? Di kamar kan Bange kan sudah di kamar tuh. Bange. Gimana Di kamarnya kamar. gimana? Kalau Oh, Odi ada kalau E-nya ya. kalau ada di mana kamarnya, walaupun misalnya nggak ada E-nya nanti bukan Bange, Mas. Kalau yang tanyakan kamar Bangi. Yang iya, Kamarnya jadinya Bangi ya. Ini kan kalau Bange di kamar. Jadi kalau kamarnya di mana bisa Bangi Odi Im nikah atau Bangi Odie Isem nikah. Ada dua macam ya, Bangi Odi Im nikah atau Bangi Odie Isem nikah. Ini nggak bisa tahu. Paham? Nih, Ya, Bangi nanti Odi Im nikah atau Odie. Iya. Kalau ini Bange di kamar Muosi Isem nikah. Ada apa? Gitu ya? Oke saya. oke saya. Eh, Saya mau nanya, boleh. kalau untuk satuan becu itu apa ya, Sam? Kayak misal Mm-mm. becu, becuga, du, pode, keru, pogi, atau G. Untuk satuan becunya itu yang apa ya, Sam? Apa tadi opsinya apa aja? Eh, Hmm? pode, keru, Ode. Mm, pogi, sama G. mm. Itu bisa pakainya pogi. Kenapa nggak yang G, Sam? Oh enggak, lebih tepatnya itu pogi. Pogi itu bonggol. Oh, aku Iya, bingung tadi. iya. Kalau biasanya kan kalau itu kan pakainya tung bisa justru, ya kan? Tung. Mm-mm. Iya. Ah. Cuman kalau nggak ada tung di situ di antara 4 opsi tadi yang masuk
Pogi. Ini Sam kirim di grup ya. Beju itu apa, Sam? Sawi putih. Oh, Putih. Sawi oh iya, putih. Makasih, Sam. sama. Iya, sama-sama. Sam kirim di grup ini aja. Ganggu Kogung. Sebentar ya. Pogi. Tuh, di grup berarti ini ya. Nih. Nih, perhatikan. Oh, gede-gede sih. Nih, ini batang bonggol. Batang. Contoh, satuan tanaman atau pohon dalam satuan akar. Nah, itu kan masih ada akarnya kan bawahnya. Oke. Satuannya menghitung tanaman atau pohon dalam satuan akar. Jadi intinya batang atau bonggol. Nah, itu bisa masuk daripada G, lebih masuk yang bonggol. Pogi. Agis saya yang pogi. Pogi. Mm-mm. Kalau putih kan jelas karung. Ya kan? Iya. Apalagi tadi satunya? Geru. Geru itu batang pohon. Bukan yang berakar itu, tapi batang pohon. Kayu. Kayu yang pohon gitu. Bukan yang sayuran kayak gini. Bukan becuk. Agis saya batang Eh, pohon. Ya, kalau ini batang yang bonggol kayak gitu. Paham? Agis saya batang aja bermacam-macam. Ya, ya pogi ya, jawabannya pogi. makasih, Sam. Sama-sama. Ya. Darin ilmu isem nikah. Nah, ini kan tanaman, satu tanaman atau pohon. Ada lagi pertanyaan? Satu Tidak lagi ada. boleh nggak, Boleh, Sam? boleh, boleh, boleh. Boleh. Kirim ke grup ya, Sam. Ya, silakan. Itu aku bingung gambarnya sama, tapi ngertinya gimana ya? Yang gambar orang lari. Bentar. Itu darurat. Hmm? Yang orang lari, Sam. Oh, itu pintu darurat. Bisangmun atau bisanggu? Itu artinya sama, Sam. Yang mana? Yang kan ada warnanya hitam yang satu, terus yang satunya warnanya hijau. Yang mana toh? Itu Oh, nggak yang ini. berwarna. Oh, nggak pengaruh. Besok IPS topik nggak ada warnanya soalnya. Oh, Besok jadi IPS, itu nggak pengaruh. tetap Yang penting simbolnya. Iya, artinya tetap sama ya, Sam? sama. Ini pintu darurat ya. Nanti bisangmun atau bisanggu. Boleh mun, boleh go. Oke, saya. Eh, Seperti itu ya. Sangmun, Sam. bisanggo. Ya, nanti ke best topik semuanya murni ini ya. Murni hitam putih nanti best topik asli. Nggak ada yang berwarna. Oke, saya. Gitu Oh, ya? Ya, iya, iya. Maksudnya kayak ini kan. Jadi itu tadi ini sama. Ya, nanti best topik tidak ada yang berwarna satupun. Oke, saya. Iya. Nih. Nah, dan perkembangan sampai 2024 juga nggak ada yang berwarna. Saya kemarin tanya ke anak-anak. Makanya sebenarnya dulu tuh Sam kalau bikin soal tuh nggak pernah berwarna, cuman pernah yang Sam mau biar nggak boring gitu. Cuma sebenarnya dikasih warna-warna ya, maksudnya Sam biar natural kayak IPS topik gitu. Terus pernah tak warna itu. Tapi sebenarnya tidak berwarna IPS topik asli. Gitu ya, Mbak ya. Udah paham sekarang? Makasih, Sam. Sama-sama. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada. Kasihan Mbak Nisa kayaknya udah ngantuk. Udah jam 11 di sana ya. 11 atau 12? Aku 11.02. nggak ikut. Masih Indonesia Tengah ya berarti ya? Belum Timur ya? Iya, Wita ya, berarti Wita ya, masih Wita. Ya, kalau yang Indonesia Timur kan udah Ya, ini. siap. Kalau Lombok masih Indonesia Timur ya? Lombok. kurang tahu. Iya, kayaknya kemarin ada yang pernah Lombok itu selisih 2 jam kalau nggak salah. Berarti masuk Indonesia Timur. Ya, selisih ke Saya Korea. Lombok. Iya, sama kayak Korea jatuhnya. Iya, waktunya sama. Nanti kalau Anda yang dari Lombok,
teleponan sama yang di Korea sama jamnya. Oh, Iya, kan itunya garis lintang, berarti garis jur ya ke sana itu Nggak ke. beda 1 jam ya, Sam? Enggak, sama kalau Lihat yang di Indonesia, jam itu di aplikasinya beda 1 jam. yang Indonesia Timur loh, bukan Indonesia Tengah loh. Timur, Timur. Kalau yang Indonesia Tengah selisih 1 jam. Indonesia Barat selisih 2 jam dengan Korea. Gitu. Lagi nih Kak. Nih, Oke. Ya, yang timur. Gitu. Ya udah ya, kita tutup kelas dulu ya. Yukikachi, machi kesenida 여러분. 감사합니다. 수고했어요. Mari kita akhiri kelas dengan berdoa terlebih dahulu. Kita 합시다. 시작. 끝났습니다, 여러분. 다음에 봐요. 잘 자요. 네. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, matinya saya mau salah.